Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal muslimun wa ya ayyuhal mu'minun wa ya ayyuhal muttaqun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma faqad qala Allah ta'ala aidan fil Qur'an al-azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Jamaah subuh di Ramadan hari ke-3 dan ke-4. Ya. Dirahmati, kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Pada kesempatan ini perkenankanlah bersama jamaah Masjid Sultan Alauddin Makassar untuk sedikit bersama-sama bertazkirah untuk li'ala'i kalimatullah, untuk mencoba meninggikan, mengamalkan dan mendalami kalimat-kalimat Allah yang kita kenal dengan ajaran Islam yang kita anut setia hingga akhir pada hari ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema yang saya mau sampaikan pada hari ini, bagaimana membuktikan bahwa Islam itu rahmah bagi alam semesta, bagi manusia, bagi lingkungan, bagi hewan, bagi seluruh makhluk. Ya, karena jangan sampai ini hanya retorika kita, karena memang ayat menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita mencoba menguji dengan fundament besar kita seperti rukun Islam, apalagi rukun iman, kelihatannya secara mungkin agak jelas begitu tidak menunjukkan fungsi kerahmatan lil alamin ini. Syahadah, rukun Islam yang pertama syahadah, itu betul-betul internal kita, menyatakan saya berislam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini justru menunjukkan hal yang sangat spesifik, ya, penghikmatan kita kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam. Di mana di sini? Ini kurang kelihatan fungsi rahmatannya di sini. Ya. Yang kedua, salat. Ya, salat yang menjadi tumpuan kita, harapan kita, ibadah kita, ditegaskan Al-Quran, aqimus shalah. Banyak kali ayat yang menyebut itu. Kita coba telisik lagi, ternyata aqimus shalah itu juga internal gitu, untuk penguatan keyakinan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, implikasinya bolehlah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
ya kita beribadah sholat dengan baik, insya Allah impactnya, dampaknya kita akan tercegah pada perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita menghindari itu, berarti di sekitar kita juga pasti menjadi rahmat. Tapi itu pun kelihatannya tidak terlalu spesifik gitu. Yang ketiga, atus zakat. Ya, keluarkan zakat. Ya, secara khusus ini internal Islam. Yaitu siapa? Khudz min amwalihim, kepada siapa? Ya, kepada di antara kita yang kaya, yang memiliki kelebihan harta, ya nisabnya cukup, haulnya bertemu, dikeluarkanlah zakatnya sesuai kadar harta itu. Kalau emas ya sekian, perak ya sekian, kalau pencaharian, penghasilan sekian, dan seterusnya. Nah, ini fungsi rahmat alimnya di sini, ya pada impactnya. Boleh kita beri zakat pada saudara kita yang tidak muslim. Itu pun ada embel-embelnya. Kalau sudah habis, ya saudara kita yang membutuhkan. Tapi kalau ada, ya dahulukan zawil qurbah, orang-orang yang terdekat. Tapi ada yang mengatakan tidak, pokoknya siapa saja tetangga kita yang membutuhkan, yang penting dia manusia, dia butuh, ya silahkan diserahkan. Ya ini juga ya fungsi rahmatannya di sini masih impact. Haji, apalagi haji itu internal Islam. Ya. Umrah yang banyak kita lakukan itu impact langsungnya pada umat Islam sendiri. Palingan dampak luasnya ya pada perekonomian. Kita gunakan pesawat, ya ciptaan orang lain, di sana dapat hasil, kita dapat kemanfaatan gitu. Apalagi kira-kira berkait dengan haji, ya perekonomian. Ya itu kawasan ekonominya Arab Saudi itu jangan cari kemana-mana. Kalau kita kan ada Kima Makassar, kalau di Jakarta itu ada Tangerang, ya, ada Bekasi di kawasan industri di sana. Kalau Islam Arab Saudi di mana? Bapak ingat waktu kunjungan kerajaan Arab Saudi beserta rombongan 2.000 orang ke Indonesia. Kunjungan ya membawa 2.000 pengusaha. Iya, kurang lebih ya, pejabatnya. 1 minggu tidak cukup, tambah lagi 1 minggu. Kalau saya tidak salah 2000 berangkat sebelum COVID. Waktu pulang kita senang karena ini pengusaha 2.000 ini. Ya, dihitung berapa investasinya selama berkunjung ke sini, tidak sampai 80 triliun, 70 triliun sekian di bidang agri, di bidang pariwisata. Wah kita senang, wah sudah dapat ini 80 miliar ini, 80 triliun ini. Dia bertolak dari Bali ke Cina. Kunjungan kerja juga, kurang lebih ya semingguan. Bapak Ibu sekalian, begitu pulang dihitung berapa investasinya itu Arab Saudi ke Cina, 2.000 triliun. Nah, kalau mau belajar ekonomi jangan di Arab Saudi. Di sana banyak orang kita yang kaya raya, tapi sudah kutu. Ya, kita juga kutu di Indonesia, tapi betul-betul kutu gitu. Kita tidak punya modal. Jadi kawasan industrinya itu Mekah, itu di Cina. Makanya kalau Bapak Ibu umrah, tasbihnya itu made in China, Korea. Sajadahnya made in Korea. Baju koko sekarang yang halus-halus itu made in China, Pak. Jadi kalau Bapak di seputar Masjidil Haram Madinah itu sangat susah menemukan made in Turki
apalagi made in Indonesia, made in China semua. Pertanda apa ini jemaah sekalian? Tidak salah-salah amat. Tapi makanya kalau kita mau belajar ekonomi, ya kalaupun hadis itu benar, ya untuk berilmu walau bisa ini Raja Arab ini mengamalkan ini apa ya ada yang meragukan bukan hadis, tapi ya sudah lumrah sekali itu hadis di negeri Cina gitu. Apakah ini menjadi rahmat juga bagi bukti rahmat bagi Islam gitu. Nah, ini sekedar jadi belajar ekonomi itu saya kira memang kurang pas kalau di Mekah. London, ada salah satu universitas di London yang mengubah dirinya sekitar ya 20 tahun yang lalu ketika kita mengkaji ekonomi Islam. Dia tahu bahwa banyak dana segar dari Timur Tengah itu, ya negara Muslim, universitas yang Muslim di situ diubah menjadi pusat pengembangan ekonomi Islam di Eropa, bahkan di dunia. Dan berhasil sampai hari ini. Siapa di sana? Ya tentu kalau kita hitung-hitung jumlah Muslimnya tidak seberapa. Ahlinya juga hampir mungkin belum ada. Tapi secara akademik dia kaji, dia pelajari, dia teliti, ternyata ini potensial ke depan untuk dikembangkan. Akhirnya apa? Sekarang itu yang motor ekonomi dunia riset Eropa itu kan, di Eropa itu di Universitas London ini serupa namanya, ya nomor 1 di dunia. Ya, baru Malaysia, baru Arab Saudi, baru kita, Indonesia. Ya. Kemudian puasa yang hari ini, ya puasa juga kan internal sekali, ya saumul li wa ana ajzi. Sudah 3 malam ini, 2 malam ini tasnya pasti sudah luar biasa itu menyampaikan itu. Nah kalau begitu dari rukun Islam ini kok tidak ada yang langsung gitu untuk menunjukkan rahmatan lil alamin. Kalau kita dari kajian-kajian yang ada ya banyak yang saya langsung tidak menjadi rukun Islam gitu. Ya misalnya antara lain ya ajaran hak asasi manusia. Islamlah yang menyelamatkan kemanusiaan minaz zulumat ilan nur, terutama perempuan. Perempuan itu harus menjadi berterima kasih banyak kepada Islam, karena ketika awal-awal turunnya Islam di tengah kejahiliaan itu aib jika melahirkan anak perempuan. Umar bin Khattab sendiri karena dia taat pada budayanya, dia kubur hidup-hidup anak perempuannya. Makanya ibu-ibu mau orang dengar ini, jangan salah pilih, pokoknya Anda harus memilih Islam, karena Islamlah yang menyelamatkan ibu-ibu itu. Aib, tapi datang Islam tidak. Nah, ini ajaran kemanusiaan yang sangat tinggi. Hak asasi, ya ini lagi jeruk makan jeruk. Konsep hak asasi yang kita pelajari di kampus-kampus, termasuk saya pengajarnya juga, atau kuliah hukum dan HAM di kampus S1, S2, S3. Tapi saya sudah bilang, konsep HAM yang ada sangat mengandung sesuatu yang something wrong gitu, sesuatu yang jeruk makan jeruk. Karena kenapa? HAM itu diperjuangkan. Ya pertama HAM itu hanya 4, hak hidup, hak bebas dari ketakutan, hak untuk dari kemiskinan, hak untuk bebas berkeyakinan, hanya 4 dulu diperjuangkan. Itu pun mati-matian gitu. Kepada siapa diperjuangkan? Kepada raja-raja, kepada penguasa. Masa manusia menentukan nasibnya manusia? Ini konsep yang something wrong ini, yang tidak manusiawi. Memangnya kau yang ciptakan manusia itu, kau tentukan hak-haknya? Meningkat, duha, lahirlah hak asasi manusia, itu pun disahkan oleh negara. Ini hak-hak yang harus dipenuhi. Siapa yang menentukan hak-haknya dan siapa yang tentukan? Dua-duanya ciptaan Allah. Tiba-tiba mengangkat diri di atas yang lain. Jadi hati-hati kita mengajarkan hak asasi manusia.
datang Islam, tidak. Kita semua sama. Ya, dalam surah Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, li ta'arafu agar saling berkomunikasi, kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah hanyalah yang bertakwa. Jadi mau kulit hitam, kulit putih, kulit sawo matang, ya sawo bono misalnya, sama kedudukan kita. Nah, apa maknanya ini jamaah sekalian? Hak dalam Islam tidak ada yang asasi. Itu hak asasi dibuat-buat saja. Yang apa namanya? Yang menghabisi sesamanya manusia. Islam hak itu tidak ada hak asasi. Semua hak. Semua manusia disejajarkan sama. Begitu dia lahir sampai mati sama kedudukannya. La tazlimuna wa la tuzlamun. Tidak boleh dianiaya dan tidak boleh menganiaya. Sama. Ini hak. Tidak perlu sebuah hak asasi. Karena Islam menyatakan semua orang sama. Ya, pokoknya mau kaya, mau miskin, mau cacat, mau sempurna, mau gagah, mau tampan, mau cantik, sama. Siapa yang berlaku aniaya, dosa besar. Siapa yang dianiaya, minta kepada Tuhan, semoga dia dibalas oleh Allah nanti. Tidak ada hak asasi. Ini ajaran kemanusiaan yang sangat tinggi. Ya, jadi HAM yang sekarang ini HAM yang konsepnya something wrong, sesuatu yang bermasalah. Masa sesama manusia? Sekarang di undang-undang HAM kita ada 9 hak-hak. Kenapa mesti diatur? Al-Quran mengatakan tidak. Semua punya hak. Siapa yang melanggar hak, tanggung dosanya. Mau yang miskin ke kaya, zalim, tanggung dosanya. Apalagi yang kaya ke miskin, tanggung akibat. Sama. Ya. Tapi konsep kita tidak terlalu familiar di dunia saat ini. Itu masih konsep-konsep. Ya, karena memang ilmuwan-ilmuwan kita larut dengan ajaran Islam yang dari langit. Apa kesibukannya? Mengembalikan ke langit lagi. Di luar Islam tidak. Ilmu yang dia bangun, ilmu untuk dimanfaatkan pada manusia. Ilmu yang dibangun, ilmu yang bisa bermanfaat, menghantarkan manusia ke arah kehidupan yang lebih baik secara material. Dan itu yang terjadi. Dulu ke Mekah 3 bulan naik kapal laut. Ya, 1 bulan paling cepat. Naik pesawat berapa hari singgah-singgah dulu. Sekarang karena ilmu pengetahuan, karena temuan teknologi, sekarang di Makassar berangkat jam 1 malam. Iya. Jam 1 siang. Ya, jam 8 malam sudah sampai. Ya, kita asyik berdoa. Dari langit kembalikan ke langit lagi. Ilmunya Tuhan dari langit, kita kembalikan ke langit lagi. Contohnya saya di pesantren. Ya, kira-kira 25 tahun yang lalu. Waktu itu saya betul-betul taat. Ya, saya disuruh hafal ini, ilmu-ilmu fikih misalnya, mudharabah, musyarakah, wakalah, hawalah. Saya dapat 10 fikih saya. Tapi setelah saya tamat sanawiyah, ini ilmu apa ini? Mau diapakan ini? Saya hafal dapat 10. Mau diapakan ini ilmu? Akhirnya setelah saya selesai S1 saya berpikir kayaknya ini perlu ada sesuatu yang harus saya lakukan. Ilmu usul fikih saya kan pengajar hukum ekonomi, hukum investasi, hukum dagang yang peninggalan penjajah itu. Ya, kalau perdata yang juga penjajah yang kurang ajar itu. Ini bahasa mimbar tapi tidak apa-apa. Ya, karena dia menjajah itu kurang ajar kan. Tapi sudah bertobat barangkali, sudah banyak dikembalikan ekonominya. Yang diambil dari Indonesia sedikit sekali, ya disimpan lebih banyak. Ya. Jadi ini ilmu apa
Apa itu wakalah? Apa itu mudharabah? Kerjasama bagi hasil. Mudharabah. Masa saya mau hafal saja itu? Akhirnya saya coba. Kayaknya ini perlu dikembangkan ini. Ya waktu itu belum ada dalam perbankan. 2009 saya mulai kaji itu. Akhirnya judul tesis saya waktu itu ya pengembangan nilai-nilai ekonomi Islam, implementasi nilai ekonomi Islam menuju pengembangan hukum ekonomi Indonesia. Ternyata ilmu usul fikih itu luar biasa Pak manfaatnya, luar biasa itu manfaatnya untuk membantu kehidupan. Cuman kita hafal-hafal dari langit kembalikan ke langit lagi. Ya. Akhirnya apa? Nanti 91 dipraktekkan itu ekonomi. Ada bangsa muamalah dipraktekkan sampai hari ini. Ya, terlahirlah BSI sekarang ada BSN juga yang sudah baru, sudah dua bank mungkin yang agak besar. Ya. Artinya apa jamaah sekalian? Ya maaf ya, pola pengilmuan Islam kita mungkin sudah kita harus berubah. Saya tidak tahu sekarang karena 2 tahun yang lalu saya penelitian. Saya mau tes bagaimana sambutan pesantren terhadap kehadiran ekonomi syariah ini. Kan di perguruan tinggi sudah buka prodi syariah, prodi perbankan syariah, prodi manajemen syariah, prodi asuransi syariah, prodi macam-macam. Alhamdulillah di perguruan tinggi. Saya mau tahu apa umat Islam tangkap ini. Saya telitilah 3 tahun yang lalu. Pesantren besar di Sulsel, mulai dari Asadiyah, DDI, yang di Palopo 1, di Makassar itu IMIN, MDIA, An-Nahda, Darul Istiqamah. Saya teliti. Ya, karena kita ini di perguruan tinggi berpikir bagaimana ini supaya nyambung ini. Ya, akhirnya saya, tapi tidak tahu sekarang ya, mungkin sudah ada meneliti 2 tahun terakhir mungkin sudah berubah. Saya lihat visi misinya, tidak ada yang menyebut sekali ekonomi syariah, tidak ada yang menyambut Pak. Jurusan juga tidak ada, biasa-biasa saja gitu. Nah, saya kumpul gurunya, Pak Ustaz, Kiai, bagaimana kita menyambut ekonomi syariah? Apa itu ekonomi syariah Pak? Saya tidak tahu. Mungkin saya bisa lihat apa yang diajarkan terkait dengan ekonomi. Saya lihat modulnya, di situ ada bank syariah, di situ ada asuransi syariah, di situ ada pegadaian syariah, di situ ada kontrak syariah. Ini ekonomi syariah. Oh, kita di sini namanya muamalah. Coba bagaimana kalau begini Pak? Jadi sangat normatif, dari langit kembalikan ke langit lagi. Mestinya, ya sekarang sudah kita sinkronkan sekarang, sudah banyak praktek-praktek ekonomi syariah, bank syariah. Ya, anak-anak kita jangan diajarkan fikih muamalah terus di bangku, tapi tolong praktek magangnya di bank syariah, magangnya di pegadaian syariah, magangnya di mana-mana yang terkait dengan syariah. Akhirnya selama ini kalau ada yang tes dari pesantren tidak lulus Pak. Yang lulus dari sarjana ekonomi, SMA dan sebagainya. Ya memang karena SMA diajarkan jadi praktekkan, sementara kita yang diajarkan ya dikembalikan ke langit lagi, menjadi zikir saja. Iya. Tapi tidak tahu sekarang sudah banyak perubahan. Nah, inilah yang saya mau spesifikkan. Inilah penciri utama Bapak Ibu sekalian sebagai Islam yang rahmah, yang langsung gitu, yaitu ekonomi syariah. Dalam bahasa kita muamalah, fikih iktisad, fikih muamalah iktisadiyah, fikih ekonomi. Ini yang rahmatan lil alamin ini. Kenapa? Karena ini manifestasi dari ayat wa ta'amukum hilul lakunna wa ta'amukum hilul lahum. Halal bagi kita makanan kita, bagi mereka non muslim, dan makanan non muslim halal juga bagi kita sepanjang itu memang halal. Selama ini kan kawin tidak boleh, harus ada Islamnya sekarang. Tidak sah kawin di luar Islam. Jadi harus kawin Islam dengan Islam. Nah, ini eksklusif. Fungsi rahmatnya kurang kelihatan karena memang Islam itu harus dinasabihi, yang dipentingkan nasabnya tidak boleh kemana-mana. Nah, apalagi yang tadi haji semua itu semua ini. Tetapi yang baru dikembangkan sekarang ini, inilah ciri khas Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu ekonomi. Jadi aplikasinya jamaah sekalian, ya
kita bisa bekerja sama dengan non-muslim dalam hal ekonomi. Ya. Sebaliknya juga, orang non-muslim kita boleh kita gunakan apa saja yang mereka ciptakan. Nah, apalagi sekarang tidak ada made in HP made in Islam. Nah, Turki mungkin sudah ada. Ya semua di Samsung, di Korea dan sebagainya. Apalagi pesawat, tidak ada. Semua dari sana. Bahkan jamaah sekalian, ekonomi Islami sudah menjadi rahmat bagi non-muslim, Pak. Yang menerapkan, yang mengkaji. Ya, seperti tadi London itu mereka sudah memanfaatkan darah segar dari Timur Tengah gitu. Ya, mereka kelola. Ya. Teori-teori tentang Islam, tentang apa, banyak penulis-penulis Islam yang kaya raya dari bukunya, tapi mereka tidak muslim. Ya, mereka, tapi dia ahli Islam gitu. Luar biasa. Nah, kalau ini saya mau katakan bahwa ekonomi syariah adalah bukti nyata konsep ekonomi Islam yang rahmatan lil alamin. Jangankan menjadi nasabah, menjadi mitra, mendirikan bank syariah saja boleh bagi non-muslim itu. Sepanjang komitmen bahwa saya akan menjalankan ekonomi syariah itu sesuai dengan yang sebenarnya, sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan oleh As-Sunnah, Al-Quran dan seterusnya. Monggo silakan. Salah satu direktur bank syariah saya ada mengawasi, ketua pengawas DPS Bank Syariah di Sulawesi ada 4. Salah satu yaitu non-muslim. Dan bagus banknya. Ya, banknya itu dulu Pak Halida di situ, Pak almarhum. Yang Handari yang punya. Pernah setengah mati sekarat, tapi sekarang itu sudah sehat. Itu dipimpin oleh Marlon Sinaga namanya. Itu Kristen dari Batak. Harus. Saya bilang kalau saya mengawasi, ya ini rambu-rambu kita harus perhatikan. Siap. Ini ayat kita harus amalkan, buktikan. Silahkan buat indikator-indikatornya sebagai dalam manajemen pengelolaan bank. Ini ada hadis-hadisnya, ada fatwa-fatwanya. Siap Pak, kita laksanakan. Dia laksanakan dengan baik. Nah, ini fungsi rahmatan lil alamin. Ini mungkin yang perlu kita kembangkan sekarang. Dakwah-dakwah terutama di kalangan elit, ya dakwah-dakwah yang sudah memang rahmah. Ini harus kita. Apalagi di bidang ilmu jemaah sekalian. Ilmu Islam itu sangat luas. Karena ilmu Islam itu termasuk ilmu gaib, ilmu nyata, itu semua ilmu dalam Islam. Sementara di Arab itu di Eropa itu hanya ilmu empirik yang rugi berbicara soal keyakinan, soal Tuhan yang tidak ada buktinya, tidak bisa namanya itu rugi. Tapi di kita disitulah esensi ilmu Islam yang sangat luas yang perlu kita kembangkan. Saya kira cukup barangkali ini saja. Jadi kesimpulannya, banyak bukti-bukti lain tentang Islam itu sebagai rahmah. Tapi bukti nyata yang memang kita harus kembangkan sekarang adalah kehadiran ekonomi syariah yang baru di Indonesia ini sekitar 34 tahun semenjak berdirinya Bank Muamalah Indonesia. Tapi sangat miris jamaah sekalian, apa hasilnya selama 34 tahun kita berjuang hanya dapat 7% dari 240 juta umat Islam di Indonesia. Selama 34 tahun kita berjuang syariah hanya dapat 7%, berarti bank konvensional masih 97%. 34 tahun Pak. Jadi kalau kita butuh 7%, 15%, tambah lagi 34 tahun ke depan. Kalau kita mau 100% atau berapa ratus tahun ke depan baru bisa tercapai. Ini sangat miris. Seolah-olah ini ekonomi Islam tidak ada kaitannya dengan akidah Islam. Ini yang harus kita terabas, ini harus kita lawan, ini kita harus kembalikan ini bahwa ekonomi itu perintah Allah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil halal thayyibah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu itu tafsir juga semuanya Pak. Kulu itu diartikan makan betul, makan begini. Makan saja, masa Al-Quran sudah begitu hanya menyuruh kita makan. Ya kan? Mestinya tafsirannya, mudah muncul ahli ekonomi yang menafsirkan bahwa kulu itu artinya selain makan juga usahakanlah, bisniskanlah, tambangkanlah, profesikanlah apa yang ilmunya halal tak baru dimakan gitu. Tidak ada tafsir yang seperti itu. Jadi memang agak berat ini perjuangan kita jemaah sekalian. Tapi mungkin sudah ada nih, sudah mulai itu. Kita ketik kata ekonomi dalam Al-Quran, kalau ada Al-Quran apa itu digital, kita ketik ekonomi, tidak ada Pak. Kita ketik konsumsi, tidak ada Pak. Yang ada makan minum saja.
Nah, ini tantangan juga. Jadi bagaimana kita mau? Ini buktinya. Selama 30 tahun hanya dapat 7% Pak. Tidak seimbang sekali. Malaysia yang hanya perlunya 23 juta mungkin hanya 12 juta, mungkin sudah 30% lebih sekarang ekonomi syariah. Kita seolah tidak ada hubungannya. Padahal kita sholat apa? Terakhir, kita sholat, kita buktikan. Kita sholat, tidak usah sholat itu tanpa ekonomi. Kita butuh baju Pak, butuh pakaian, alat. Apa itu? Uang, beli baju yang halal thayyibah. Ya, kita ruku sujud tidak bisa Pak, pakai tenaga, makan, pakaian Pak. Ekonomi. Kita masjid tidak bisa Pak tanpa uang. Dibangun ini mahal-mahal, uang. Haji uang. Apalagi puasa uang Pak. Tapi kenapa tidak pernah dikasih bahwa ekonomi itu penting? Tidak. Inilah mungkin yang menyebabkan. Ayo kita kembalikan. Zakat betul buat ahli zakat kita semua. Weh, jago semua Ustaz ahli zakat, hikmahnya luar biasa. Tapi apa yang mau dizakati kalau tidak ada uang? Iya, apa yang mau dizakati kalau tidak jalan usaha? Mestinya dakwah dulu tentang bagaimana bekerja berekonomi syariah yang bagus, ada hasilnya zakat. Lompat itu, saya sudah sampaikan di Al-Markaz kemarin ini. Sudah 2 tahun saya ceramah begini Pak, supaya ini kita mulai. Hikmah zakat dikuasai. Sekarang ada ahli menghitung zakat Pak. Sudah ada spesifikasi keahlian ahli menghitung zakat. Apa yang mau dihitung kalau tidak ada? Ya, kan lucu. Nah, sekarang kita kembalikan, kita ceramahkanlah ekonomi syariah ini, bagaimana Islam itu menganjurkan bekerja, mewajibkan bekerja sama dengan yang lain, agar kita semakin menjadi rahmah, menjadikan Islam ini rahmah bagi kita dan tetangga kita dan saudara kita yang lain. Saya kira agak panjang sedikit ya sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita jalani Ramadan ini dengan bil hikmah dan penuh keikhlasan. La'allakum tattaqun, agar kita dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Itulah klasifikasi tertinggi di Islam, yaitu muttaqun atau muttaqin, dan kita semua akan ada ke sana. Kita bangun itu selama Ramadan dan seterusnya. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fa idza sabaq wa ila rabbika farghab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.